Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat dahsyat. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Abi Hanif dan selaku pengasuh pondok pesantren Super Camp Al-Rabbani Fida. Yang saya hormati juga kepada jajaran dan guru FSM Al-Rabbani Fida. Yang terlupa kepada orang tua saya, keluarga saya, teman-teman saya yang ada di rumah yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arifan Aini. Di sini saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya tentang nasihat orang tua bab 2. Nah, di sini di cabang pertama itu terdapat wasiat bertakwa kepada Allah. Nah, yang pertama itu sungguh Rabbmu itu mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, semua yang diucapkan oleh lisanmu dan yang melihat seluruh perbuatanmu. Nah, yang kedua itu hindarilah olehmu, janganlah sampai engkau Allah tidak diridhoi dengan perbuatanmu. Hindarilah olehmu, jangan sampai Rabbmu yang telah menciptakanmu dan memberi rezeki dan akal yang sehat sehingga engkau tidak dapat mengenalkan dan dalam hidup dan kehidupan itu engkau dapat mengamalkan dan hidup itu murka kepada kamu. Nah, yang kedua itu ada sesungguhnya ancaman dan siksa Rabbmu ada sangat keras dan berat, karena itu yang ditakuti. Engkau anakku, takutlah kepada murka Rabbmu, janganlah sampai engkau mempunyai sifatlah halim. Janganlah sampai sifat halim, yaitu kebijaksanaan Allah membujuk dirimu. Sesungguhnya Allah itu menaklukkan siksaan pada orang-orang yang zalim sampai dengan Allah miksanya. Sesungguhnya taatlah kamu pada Allah, itu terdapat kenikmatan dan kebahagiaan yang terdapat yang tidak dicapai kecuali dia berulang kali menghadapi cobaan. Nah, sungguh pada mulanya akan kau dapati perasaan berat untuk taat kepada Allah, tabah dan sabar menghadapi hal itu, sehingga ketaatanmu pada Allah menjadi suatu kebiasaan yang engkau lakukan dengan penuh kesadaran. Mawas dirilah ketika engkau berada di bangku sekolah, kala engkau belajar membaca dan menulis, dianjurkan padamu agar menghafal Al-Quranul Karim. Pada engkau tidak merasa malu di sekolah di hadapan gurumu bila engkau tidak mematuhi tata tertib. Dengar dan perhatikanlah nasihat dan bersabarlah dalam taat kepada Allah, seperti kesabaranmu dalam belajar di sekolah. Suatu saat engkau akan mengetahui faedah nasihat yang akan dijelaskan kau rasakan bila dirimu mendapat pertolongan Allah dan melaksanakan nasihat pada dirimu. Dan janganlah engkau mengira bahwa bertakwa kepada Allah itu hanya dengan melaksanakan sholat di bulan Ramadan dan ibadah sejenisnya. Sesungguhnya bertakwalah kamu kepada Allah mencakup segala hal, sebab bertakwa kepada Allah itu dalam beribadah. Rabbmu, jangan sampai sekali-kali engkau mengingkari bertakwalah kamu pada Allah dalam bergaul dengan teman-teman. Dan Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Hakim dari Abu Dzar dan Muaz bin Jabal. Nah, yang kedua ada pelajaran tentang hak dan kewajiban terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah itu tabaraka wa ta'ala yang banyak berkahnya lagi maha luhur, telah menciptakan dan menyempurnakan berbagai nikmat padamu baik lahir maupun batin. Seperti Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, bukanlah Allah yang telah memberikan berbagai nikmat pada kamu, anugerah serta kebaikan dari sisinya, dan dia pula yang berkuasa mencabut kembali segala nikmat, anugerah dan kebaikan dari sisinya. Terus kewajiban yang pertama terhadap Allah itu pencipta yang maha luhur dalam segala hal adalah mengetahui sifat-sifatnya yang sempurna, terus bersungguh-sungguh dalam taat padanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terus sebagian dari kasih sayang dari Allah pada para hambanya ialah mengutus beberapa orang rasul di antara mereka dan menaati perintah Rasul Allah yang maha mulia, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 dan seperti surat Al-Fatah ayat 17. Dan Allah juga pernah berfirman, Rasulullah tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya, setiap perintah dan larangannya adalah berdasarkan wahyu.
Karena itu taatlah kamu kepada Rasulullah merupakan bagian ketaatan pada Allah yang Maha Bijaksana. Dan seperti dalam surat Al-Imran ayat 31. Dan yang terakhir itu ada kesempurnaan iman seorang sebelum cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap segala sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Nasai, Ibnu Majah, dan dari Anas bin Malik RA. Oke, sekian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.